Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan peneliti, terutama peneliti yang berminat pada penelitian sosial media. Selamat bertemu dalam series penelitian sosial media yang kedua. Pada hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana melakukan geospatial analysis di bidang sosial media. Teman-teman, dalam penelitian ini kita akan melakukan penelitian berdasarkan lokasi geografi, tapi tidak hanya memahami lokasinya, tapi bagaimana hubungan lokasi itu dalam suatu konteks atau suatu fenomena yang ada di masyarakat yang akan kita teliti, ya. Jadi geospasial dalam sosial media itu tidak hanya terkait dengan konsep geografis, tetapi juga lebih terkait dengan bagaimana hubungan orang, bagaimana hubungan objek dengan orang, bagaimana hubungan informasi satu dengan yang lain di suatu tempat atau suatu lokasi. Ya, berarti ini adalah sekumpulan informasi yang terutama yang terkait dengan lokasi yang bisa dipetakan, ya. Yang ini bisa merepresentasikan penyebaran suatu informasi atau suatu peristiwa, ya. Dan ini penting hari ini, terutama untuk penelitian misalkan di bidang kriminologi, para penyidik bisa melihat bagaimana aktivitas sosial media seorang pelaku. Juga hari ini terkait dengan COVID-19 bisa dilakukan untuk pendalaman terhadap tes dan tracing, bagaimana men-tracing seseorang yang kena COVID, atau bisa melihat bagaimana seseorang sedang kena COVID tapi dia tidak declare begitu, bisa ditelusuri jejaknya di sosial media. Ya, kita bisa melihat melalui Facebook, kita bisa melihat bagaimana aktivitas dia di YouTube dan bagaimana aktivitas dia di Twitter misalkan. Ya, di dalam informasi geospasial kita ketahui bahwa sosial media itu menyajikan dua hal. Pertama, jejak geografis, ya, letak, posisi. Yang kedua adalah jejak digital yang berupa teks, gambar yang menunjukkan dia ada di posisi di mana. Dan tentu ini memerlukan interpretatif, memerlukan pembacaan, ada posisi di mana dan dengan siapa mereka melakukan suatu aktivitas. Dalam hal sosial media ini, jejak digital sangat dibutuhkan untuk visualisasi di peta, dan representasi tekstualnya dapat mengambil bentuk dalam berbagai bahasa atau berbagai kode atau berbagai gambar, alamat surat, kode zip dan sebagainya. Nah, semuanya bisa dilakukan suatu analis geocoding yang bisa menunjukkan berada di mana seseorang pada suatu kejadian atau suatu fenomena. Jadi di tangan satu ada sistem sosial yang bisa melacak geografis kemana mereka dan menelusuri apa yang dilakukan dan informasi lainnya. Di sisi lain, pengguna media sosial secara sukarela kadang-kadang men-tag atau men-posting suatu tempat, ya, yang dia lakukan. Ya. Nah, ini data kerumunan sukarela ini adalah potensi besar bagi kita untuk melakukan analisis, terutama tadi saya sebutkan untuk banyak sebelumnya dilakukan analisis sosial media berdasarkan geografis untuk mengecek pandemi. Nah, lalu apa yang akan dilakukan? Pertama, langkah-langkahnya ini adalah diagram dari langkah-langkah, ya. Bisa dilihat langkah-langkahnya, ada research pertanyaan dulu, lalu kita membangun mencari sumber data baik dari aplikasi web atau dari foto atau dari smartphone, tagnya lokasi, atau juga bisa dari text matching, dari jenis teks, juga dari gambar-gambar dan sebagainya. Lalu kita melakukan stage dari mulai geocoding dan sebagainya yang akan kita bahas sekarang, ya. Jadi analisis geospasial tidak hanya menghubungkan mikroblog, peta, tapi juga bagaimana memahami suatu orang atau seseorang berhubungan dengan orang yang lain, ya. Jadi ini mengukur tentang jejak geospasial, ya, jejak komunitas offline, dan ini juga menentukan bagaimana kedekatan mereka dan bagaimana hubungan di antara mereka. Kita bisa memprediksi suatu peristiwa, ya. Nah, materi yang dilakukan dalam
penelitian geospasial ini adalah penelitian interdisipliner. Karena tidak hanya kepengetahuan geografis, tapi juga membutuhkan analisis semantik, membaca bahasa, juga analisis jaringan, analisis pengambilan keputusan, analisis statistik, dan beragam analisis lain, juga keterampilan-keterampilan di bidang komputer, seperti pengambilan bagaimana pemrograman antarmuka, pembacaan aplikasi, processing data, dan sebagainya. Ya, apa sih manfaat geospasial? Pertama, bisa mengidentifikasi dan memetakan komunitas virtual global. Yang kedua, bisa memetakan pengamatan meteorologi, ramalan cuaca, dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana memahami struktur dan dinamika kota. Yang keempat, ini yang penting dan sudah banyak dilakukan, melakukan pelacakan terhadap penyakit menular. Pandemi sekarang, COVID dan sebagainya, ya, saya sedang melakukan riset kecil tentang ini dan mudah-mudahan bisa jadi satu tulisan yang dibaca oleh teman-teman semua. Lalu menangkap bagaimana pola gerakan manusia yang melintasi berbagai perbatasan politik, lalu menemukan peristiwa dan pola-pola penting, apa sih komunikasinya dan bagaimana perjalanannya. Kasus kilometer 50 misalkan akan menarik bila menjadi penelitian yang lengkap, ya, dari geospasial juga pembacaan teks, ya. Lalu pemahaman gerakan protes ada di mana, bagaimana kumpulannya di antara grup tersebut, bagaimana hashtag dan sebagainya ada di mana, itu kita bisa pelajari dari analisis geospasial ini. Lalu menemukan pola geografi dari suatu jaringan teroris misalkan, kita bisa petakan, kita sudah dapat misalkan telegram seseorang, lalu kita bisa melihat ada di mana dan bagaimana penyebarannya. Dan menjawab pertanyaan lain yang terkait dengan komunikasi dan informasi. Nah, apa langkah-langkahnya? Ya, yang pertama adalah selalu dimulai dengan pertanyaan penelitian. Jadi, susun penelitian yang akan dilakukan dengan geospasial ini dengan pertanyaan penelitian yang memerlukan geospasial. Ya, jadi menggunakan peta lokasi untuk melaporkan temuan, jadi juga untuk memverifikasi sosial media apa saja yang bisa kita lihat dari suatu sosial media terkait dengan tujuan penelitian kita, misalkan tes atau tracing seseorang yang kena pandemi COVID-19, itu juga berarti pertanyaannya bagaimana tracingnya, bagaimana hubungannya dan di mana. Lalu juga menghasilkan hipotesis suatu fenomena dan juga tentu memahami hukum yang dapat menjelaskan jaringan. Ya, dalam perkembangan teknologi terbaru, penyelidikan jaringan juga bisa dilakukan dengan meneliti bagaimana SIM card hari ini sudah bisa di tracing, ada di posisi mana dan bagaimana, itu tentu dengan aplikasi yang sangat canggih yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara, dan kita bisa mengetahui sebetulnya bagaimana pola pergerakan seseorang. Dan ini penting, ya, kalau saya bisa mengoptimalkan beberapa lokasi dari Halodoc, dari yang dimiliki oleh Menkominfo terkait dengan COVID, yang bisa mengetahui bagaimana gerakan orang terkait dengan pandemi. Ya, ini pertama. Jadi yang pertama adalah tentukan pertanyaan penelitian. Yang kedua, tentukan sampling penelitian. Ya, tentu jelas tidak bisa semua kita bisa ambil. Tapi sampling tidak hanya orang. Sampling bisa saja beberapa teks yang kita butuhkan. Jadi ada keyword tertentu yang ingin kita cari. Dan berapa keyword itu bisa kita lihat di sosial media. Ya, jadi akan banyak ruang informasi yang disediakan di sosial media yang bisa kita kembangkan dalam suatu lokasi testbed dengan menggunakan query tertentu atau menggunakan keyword tertentu terkait dengan tujuan penelitian kita. Tidak perlu semua, tapi kita bisa mengambil satu sampling tertentu dari query itu. Ya, tadi selanjutnya adalah tentukan sampling penelitian dia adalah bahwa ini penting, bagaimana juga sampling ini penting walaupun tidak bisa 100% kita pegang, karena ada pengalaman Google waktu dia mendefinisikan atau mengatakan suatu lokasi kena kolera ternyata juga tidak. Nah, ini juga mungkin bisa di suatu pandemi COVID
bisa berbasiskan geospasial, tapi menjadi semacam masukan, tidak menjadi semacam satu-satunya sumber keputusan. Ya. Lalu yang ketiga yang penting ini adalah tentukan geospacing dan geocoding. Geospacing adalah ekstraksi nama tempat, juga dari komentar pendek, ya, dan dari tweet misalkan, ya, yang berisi ekstraksi nama tempat dari yang panjang, ya. Ini juga terkait dengan bagaimana tata bahasa, penggunaan kata yang menunjukkan dia juga tempat, ya. Jadi walaupun gramatikal benar, tapi ada beberapa teks geografis yang tidak disebutkan. Misalkan dia hanya menyebutkan foto suatu, dia ada di mana begitu, ya, tidak menunjukkan tempatnya di mana, tapi kita bisa telusuri dan kita bisa analisis pesannya. Ini pernah dilakukan oleh Galenter pada Twitter pada kejadian gempa bumi di Selandia Baru, ya. Penelitiannya menunjukkan bahwa dia bisa mengidentifikasi lokasi pengungsi, lokasi orang yang sedang dalam meminta pertolongan dengan melakukan identifikasi pada Twitter yang dimuat oleh orang tersebut. Ini adalah langkah geospacing. Yang kedua adalah melakukan geotagging. Ini adalah sebagai proses yang menambahkan metadata, ya, yang teridentifikasi geografis ke sumber. Jadi kalau ada geocoding itu ada suatu foto, kita tambahkan metadata geografisnya. Ini ada di kilometer berapa, ada di berapa. Itu adalah proses geocoding, ya. Jadi ini terutama teknis yang sangat detail dari sebuah GPS biasanya dilakukan, ya. Nah, ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, misalkan Rorisa mengekstrak geotag dari gambar Victor yang memeriksa file bagaimana asal suatu gambar, suatu picture yang kita tag tempatnya ada di mana. Juga oleh Murdoch men-tag foto yang diambil dari bermacam-macam aplikasi Facebook. Juga Sevillano, seorang peneliti dari Italia, mencoba menggunakan audio dan informasi audio untuk terkait dengan dia ada di mana dari perbincangan, ya. Jadi di dalam geospasial juga ada keterampilan semantik, membaca bahasa yang dikemukakan oleh seseorang, ya. Nah, hal yang penting dari geospacing ini adalah bukan untuk menyimpan pengetahuan, tapi ini adalah mengkonstruksi pengetahuan, ya. Hal yang menyeratkan harus di dalam suatu peta tertentu, dalam suatu titik tertentu yang membangun suatu fenomena tertentu, yang membangun suatu informasi, dan ujungnya adalah membangun suatu pengetahuan, ya. Nah, lalu langkah keempat adalah melakukan teknik analisis data, ya. Teknik analisisnya bisa bermacam-macam, bisa melakukan peta simbolik proporsional, bisa melakukan peta Chorovet misalkan untuk yang menggunakan klasifikasi data. Nah, tentu data-data harus kita klasifikasikan dulu, ya, karena ilmu skema klasifikasi ini memberikan informasi yang penting, ya, yang baik atributnya ataupun juga angka tweet ataupun jumlah tweet, ya. Jadi ini harus mengklasifikasikan juga berdasarkan uniqueness tertentu dari informasi yang akan kita teliti, ya. Ada suatu metode yang namanya quantile method. Quantile method adalah suatu metode klasifikasi data yang sering digunakan, ya. Ini adalah bagaimana mengambil sejumlah gambar per lokasi dalam aplikasi Picker, ya. Jadi ini mendistribusikan jumlah pengamatan dan jumlah geografis ke dalam masing-masing kelas tertentu, mana klasifikasi A, klasifikasi yang penting, klasifikasi tidak, juga klasifikasi tempat yang dibutuhkan, klasifikasi tempat tambahan, klasifikasi orang yang dituju oleh kita menjadi sumber penelitian dan sebagainya, ya. Ini yang keempat, ya. Nah, lalu yang kelima adalah melakukan, setelah mengklasifikasi data, kita melakukan eksplorasi data, ya. Ahli geografi menyarankan untuk memulai geospasial dengan analisis eksplorasi, ya. Jadi para ahli geografi menyarankan
lakukan analisis dengan melakukan analisis eksplorasi. Masalahnya adalah kumpulan geografis di wilayah tertentu mungkin lebih berhubungan dengan konten lokal yang sulit dilakukan untuk penampilan dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi ada alatnya di analisis eksplorasi di geospasial ini dengan GIS, ya, yang sering ditambahkan dengan data statistik, juga data grafik yang menunjukkan statistik distribusi data. Ya, bagaimana penyebaran suatu data di suatu lokasi dan sebagainya, ya. Nah, untuk memulai analisis eksplorasi ada beberapa pendapat. Yang pertama, lakukan penjelasan secara komprehensif terkait dengan tipologi pertanyaan. Jadi dari awal disaring di pertanyaannya. Yang kedua, lalu analisis spasial temporal adalah memahami perilaku keseluruhan. Ya, jadi dibagi-bagi, lalu dieksplorasi masing-masing itu, lalu kita lihat kesimpulan secara keseluruhan. Ya. Lalu analisis eksplorasi tidak boleh hanya dilakukan dari ruang waktu tertentu, harus juga menyelidiki seluruh aktivitas yang terkait dengan konten atau pertanyaan penelitian. Ya, jadi pada suatu komunitas tertentu, pada suatu tempat tertentu juga harus diperhatikan. Ya. Dan ada penggunaan diagram Voronoi, ini juga penting dalam melakukan eksplorasi. Ini adalah teknik analisis untuk membagi peta menjadi wilayah geografis yang tidak setara dengan wilayah geografis. Idenya adalah sederhana, diberi satu titik terisolasi, lalu titik adalah terkait dengan anggota terdekat, jadi ada satu titik kita kunci, lalu kita lihat sebarannya ada di mana. Ini adalah teknik Voronoi, yang hasilnya nanti akan ada suatu partisi ruang dalam satu set wilayah yang besar. Jadi seperti itu, ya. Nah, bidang luar Voronoi ini biasanya tidak terbatas dan ini penting untuk tujuan investasi, ya. Lalu diagram Voronoi ini bisa memvisualisasikan pola genetik, juga bisa memvisualisasikan morfologi, linguistik, ya, juga melihat bagaimana spatial browsing yang dilakukan oleh seseorang dan bagaimana mengeksplorasi gambar, ya. Nah, yang lain adalah harus perhatikan bagaimana kita melakukan penambangan data spasial. Jadi ini adalah dalam proses tadi sebelum klasifikasi data, seharusnya kita melakukan proses penambangan data spasial, karena bagaimanapun juga data spasial adalah data yang kompleks. Kita harus tadi mengkualifikasikan, ya, bisa mengelompokkan spasialnya, bisa autokorelasinya, bisa kita lihat analisis polanya, kita lihat juga bagaimana tipe-tipe data dan sebagainya, ya. Ini adalah hal yang penting untuk menambahkan atau memahami bagaimana wawasan suatu individu dalam perilaku komunitas dan bagaimana preferensi, sentimen, jaringan mobilitas manusia, dan juga bahkan properti dari lokasi tertentu. Jadi dengan penambangan data spasial yang lebih komprehensif, tentu kita akan memiliki banyak data. Ya, demikian teman-teman, sudah disampaikan terkait dengan penelitian geospasial. Jadi sekali lagi ini adalah langkah awal saja, pembuka pengetahuan yang masih harus kita pelajari lebih dalam, dan ini adalah begitu banyak referensi yang bisa digunakan dalam penelitian data spasial ini, dan mudah-mudahan ini merangsang teman-teman peneliti untuk masuk dalam dunia ini dan sebagai sumbangsi dari bidang geografi dalam COVID-19. Terima kasih, salam.